Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita kembali bertemu di dalam kasih Tuhan dengan kekuatan dan kesehatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Malam hari ini kita akan kembali diberkati oleh firman Tuhan. Malam hari ini kita akan dilayani oleh hambanya, Bapak Pendeta Fabri Butar-Butar. Tapi sebelumnya kita diberkati firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita terlebih dahulu menyembah Tuhan. Kita senangkan Tuhan sebab Tuhan Allah kita adalah Allah yang senang dipuji dan disembah. Dan Tuhan menciptakan saudara dan saya adalah untuk kemuliaan bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita tahu bahwa satu-satunya penolong dalam hidup kita adalah Tuhan Yesus. Kalau kita mengandalkan manusia maka kita akan sakit, kita merasa lemah dan putus asa. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, maka yang terbaik itulah yang terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Engkau satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup ini Bapa. Sebab Engkau Allah yang setia, mengasihi, mencintai kami, menerima kami apa adanya. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhanlah yang menolong memulihkan kita Bapak Ibu. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Mari katakan, Tuhanlah sandaran kita, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Kau Tuhan yang memberkati hidup kami, Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satunya yang ku hanya Tuhan, satu-satunya andalan kita Bapak Ibu. Yesus satu-satunya penolong, Dia penyembuh dalam hidup kita, yang sanggup memulihkan hidup kita. Karena itu mari kita datang kepada Allah kita yang mengasihi kita. Haleluya Bapa. Haleluya. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.
kedamaian. Kau Tuhan satu-satunya penolong dalam hidupku. Oh, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan. Amen Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya, mari kita percaya kepada Tuhan kita. Oh, Dia sanggup memulihkan hidup kita. Amen. Tuhan turun tangan langsung memberkati semua umat-umat-Mu Bapa. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkati, tangan menyembuhkanku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Engkau ya Bapa di surga, karena Engkau terus menolong kami. Engkau juga mempertemukan kami dalam program Obat Tidur ini Tuhan. Merupakan karya Tuhan yang luar biasa, yang sangat spesial untuk kami ya Tuhan. Ini terbukti adalah karena Tuhan memelihara kami. Hamba mau sampaikan pesan Tuhan buat kami, yang berbicara solusi terbaik ketika masalah datang. Biarlah Engkau beri pengurapan baru kepada hamba-Mu. Urapi mereka, tawan hati mereka semua. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami serahkan juga sinyal ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung di program Obat Tidur. Dan saat ini saya melihat ada tadi sekitar 13, sekarang 10 ya. Mungkin sudah ada yang keluar atau karena sinyal. Dan malam hari ini adalah merupakan malam spesial untuk kita semua, di mana Tuhan masih memberikan waktu buat kita semua untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan saat ini saudaraku yang bertemakan solusi terbaik ketika masalah datang. Saudara, apa yang dimaksud solusi terbaik ketika masalah datang? Artinya jalan keluar ketika saya dan saudara memiliki persoalan hidup. Apa itu solusinya? Nah, oleh karena itu kita belajar dari firman Tuhan dari Mazmur 107 ayat 13 sampai ayat 14. Demikian dikatakan di sana. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Ini hal yang luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ini saudaraku dikatakan ketika bangsa Israel dalam perjalanan hidupnya, dikatakan di sana saudaraku, kalau mereka mengalami kesesakan, maka saudara, solusi terbaik untuk mereka adalah tidak ada kata lain selain daripada berseru-seru. Kata yang disebut berseru-seru Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan adalah terus memanggil dengan suara yang kuat, dengan suara yang nyaring. Bukan hanya suara yang di dalam hati yang sering dipakai oleh orang. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara bahwa dikatakan berseru-seru adalah ya memanggil dengan suara nyaring atau kuat. Jadi saudaraku, solusi terbaik untuk mengatasi semua persoalan saya dan saudara adalah berdoa dan berdoa. Nah, dikatakan ketika orang Israel di sini saudara-saudara sekalian dalam kesesakan, ketika mereka dalam kecemasan, ketika mereka dalam gelap dan kelam. Nats ini menggambarkan bagaimana rumitnya persoalan hidup mereka. Karena dipakai kata kesesakan, boleh saudara bayangkan bagaimana
saudara ketika saudara mengalami kesesakan. Kemudian digambarkan juga kehidupan mereka cemas. Bagaimana kehidupan seseorang atau perasaan dia ketika dia mengalami cemas. Boleh-boleh juga saudara tidak berdaya. Bisa juga dingin dia. Namanya cemas. Jantungnya hampir stop. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, betapa sebenarnya rumitnya situasi kondisi bangsa Israel yang digambarkan dalam 2 ayat ini. Dan dikatakan juga saudara ketika mereka berseru-seru, ya, tadi dikatakan situasi mereka saudara adalah dalam kesesakan, dalam kecemasan, dalam gelap, dalam kelam, dan juga belenggu-belenggu. Itu ada sekitar 5 digambarkan kehidupan mereka. Tetapi saudaraku bahwa solusi terbaik ketika yang 5 itu datang buat mereka adalah berseru-seru kepada Tuhan. Maka oleh karena itu, apapun persoalan, masalah yang kita hadapi, solusi terbaik yang Tuhan berikan buat saya dan saudara adalah mengandalkan nama yang kuat itu, mengandalkan Yesus, meletakkan semua persoalan kita di kaki Tuhan. Saudara, bicara tentang belenggu, saya mengingat bagaimana Paulus ketika dirantai dia dengan Silas saudara di penjara Filipi. Saudara-saudara sekalian, dikatakan di sana bahwa mereka dimasukkan di ruang tengah yang paling bawah dan dirantai. Ketika mereka berdoa menyembah Tuhan, menaikkan pujian kepada Tuhan dan berdoa, maka rantai yang membelenggu tangan mereka lepas. Bumi pun saudaraku bergoyang, terjadi gempa bumi. Serasa koyak itu penjara semua. Sampai ketakutan kepala penjara yang mengawal mereka. Dan semua mereka saudaraku ketakutan yang ada dalam penjara itu. Tetapi Paulus yang berteriak berseru-seru itu, saudara-saudara sekalian, bahwa dia bisa bersuka cita dan dia mengalami kelepasan. Ini adalah hal yang luar biasa. Kalau boleh saya tanya saat ini, Bapak Ibu Saudara yang mendengar khotbah ini, apa yang membelenggu hidup saudara? Kalau hutang membelenggumu, berteriaklah kepada Tuhan, berdoalah sekuat tenaga, dan bertanyalah kepada Tuhan, bagaimana caranya engkau bisa keluar dari situ. Saudara-saudara sekalian, bukankah seorang janda hamba Tuhan, di mana ketika dia mengalami hutang yang banyak sampai anaknya mau diambil broknya, mau ditahan untuk menjadi budak, tetapi dia saudaraku berdoa, dia bertanya, dan ketika itu Tuhan kirimkan seorang hamba Tuhan di sana, yaitu Elisa. Nah, dikatakan di sana ketika kecemasan, ketika mengalami yaitu dalam serasa gelap dan kelam, ketika persoalan menyesakkan, ketika terasa dibelenggu, tak ada solusi lain kecuali mengandalkan lutut dan melipat tangan. Itu yang disebut angkat tangan dan menyerah. Nah, ketika saya dan saudara-saudara sekalian angkat tangan seperti ini, lalu apa yang terjadi? Tuhan turun tangan dan Tuhan akan memberkatimu. Tuhan akan melepaskan engkau dari semua persoalan yang sedang terjadi dalam hidupmu. Oleh karena itu, janganlah pernah berhenti berharap kepada pertolongan Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk memohon kepada Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa selalu dan tak jemu-jemu dalam Lukas pasal 18 ayat 2. Nah, ketika berdoa berseru-seru terus, nah, saudara-saudara sekalian, saya percaya bahwa Tuhan melihat itu semua dan juga menampung air matamu ketika berdoa dalam keribatnya di surga.
Yang pasti orang yang berdoa, orang yang berseru-seru adalah orang yang rendah hati, merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berkata, tanpa Tuhan aku tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan sungguh senang melihat orang-orang yang rendah hati, orang yang mau berdoa. Seberapa banyak saudaraku dari orang-orang Kristen yang mengalami persoalan hidup tidak mau dia datang di kaki Tuhan. Tapi terlalu banyak di Alkitab yang mengalami masalah, dia sudah terbelenggu dengan masalah. Dia selalu menangis di kaki Tuhan, dia selalu berdoa, saudara, lalu Tuhan campur tangan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang mau sampaikan buat kita semua. Kiranya mari kita budayakan firman Tuhan, budayakan berdoa, budayakan baca firman Tuhan. Ketika saya dan saudara berdoa, itu adalah orang yang rendah hati dan orang yang disayang Tuhan, maka kita akan terlepas dari apa yang membuat kita cemas, apa yang membuat kita terbelenggu, apa yang membuat kita saudara-saudara sekalian, yaitu dalam keserasa, dalam kekelaman atau menyesakan. Jadi solusi terbaik adalah tiada selain kata berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan dan kami sungguh bersyukur. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kiranya Bapa Surgawi Engkau ajar kami untuk membudayakan doa. Manakala masalah datang bertubi-tubi, badai hidup selalu datang tanpa permisi. Oleh karena itu Tuhan kiranya menolong kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan kami bersyukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dan kami berterima kasih juga kepada Oyen yang kembali juga menonton dalam program ini. Dan beberapa hari Ibu Oyen nggak pernah, dan salam Bu, saya percaya Ibu akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih atas kehadirannya kembali. Saya nggak tahu apakah oleh karena sinyal di sana rusak ya, atau oleh karena HP dan lain-lain. Dan juga terima kasih buat yaitu audiens kami yang baru, yaitu Unandi ya. Terima kasih Bapak atas kebersamaannya. Dan juga ini ada kelihatannya Ilda Aries sudah kembali ya untuk menonton program ini. Saya berharap bahwa kita semua saudara-saudara sekalian diberkati Tuhan ketika mendengar itu ya, membudayakan doa. Demikian juga ada saya lihat di sini Markus Agustinus. Ini mungkin sekali kawan saya ini hamba Tuhan juga, kawan satu kuliah dulu. Terima kasih Pak Markus Agustinus. Ya, terima kasih karena sudah ikut dalam program ini. Bahkan juga hamba Tuhan Pendeta Monang Butar-Butar. Terima kasih atas kebersamaannya. Bahkan juga beberapa jemaat ini juga Bapak Domingus, Kiki bundanya Edu, Mama Dion Tobing, Yanti Marison, dan juga santri Manru, dan ada juga yang lain seperti Prita dan juga Esther ya. Terima kasih atas Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya berdoa pertama kali untuk nama-nama yang sudah ada di sini, khususnya yaitu penonton yang dari luar gereja ini. Nah, mari saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Bapak kami berdoa saat ini Tuhan untuk Ibu Oyen yang selalu setia untuk menonton program ini. Kami berdoa kiranya Engkau menolong, Kau campur tangan, Engkau berkati Bapak. Kami serahkan Tuhan Ibu Oyen ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau. Kami berdoa saat ini dalam nama Yesus. Bahkan untuk Bapak Markus Agustinus, sahabat saya berdoa Tuhan Engkau tolong, Kau campur tangan, Engkau berkati. Apapun program dan visinya ke depan, kiranya Tuhan Allah menolong, Tuhan Allah campur tangan. Berkatilah hidupnya, berkati keluarganya Tuhan. Bahkan juga saat ini kami berdoa untuk Merdau si Badogil, kiranya Engkau tolong, Kau campur tangan. Ini adalah juga ya Tuhan Yesus penggemar berat ya Bapak Surgawi untuk program ini. Oleh karena itu saya berdoa Engkau menolong, Kau campur tangan, Kau berkati Bapak. Pendeta Monang Butar-Butar, kiranya Engkau berkati dia, berkati juga usahanya, berkati ya Tuhan sebagai gembala sidang, tambahkan sidang jemaat Tuhan. Bahkan Ilda Iris setinja Engkau berkati, Engkau menolong, berkati Pritalia, berkati Mama Dion, berkati Kiki bundanya Edu, berkati Unandi ayah Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkati yang bangun apapun masalah problemnya. Kiranya Tuhan Allah menolong dan memberkati Yanti Marison. Berkatilah keluarganya Bapak Surgawi, berkati juga santri Manru Bapak Surgawi. Kau menolong, Kau campur tangan, Engkau berkati Tuhan. Ada banyak lagi mungkin yang tidak bisa saya sebutkan ya Tuhan, orang-orang yang sudah menonton di sini. Saya berdoa Engkau menolong, Kau campur tangan, Engkau berkati mereka semua tanpa terkecuali. Sembuhkan mereka yang sakit, pulihkan ekonomi mereka,
dan biarlah penyertaan Tuhan sempurna. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kami akan berdoa saat ini buat Bapak Ibu Saudara. Siapa tahu juga ada saudaramu yang sakit. Kalau ada saudaramu yang sakit, ya sambil engkau juga mengangkat tanganmu dan menyebut namanya, kami akan berdoa dan juga untuk berdoa untuk pemulihan kota Batam dan Indonesia dan hal yang lainnya. Langsung kami akan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami berdoa Tuhan, siapa tahu ada orang-orang yang sakit Tuhan yang mendengar video kami dan kapan saja ya Tuhan Yesus. Kiranya penyakit ginjal Engkau sembuhkan, penyakit ya Tuhan Yesus paru-paru Engkau sembuhkan, kanker tumor juga, penyakit saraf tersebut apapun jenis penyakitnya, kiranya belur-belur darah Yesus menyembuhkan. Pemulihan ekonomi terjadi untuk mereka yang mendengar, untuk juga mereka kapan saja didengar video ini. Saya berdoa Engkau memberkati. Hamba berdoa buat orang yang terpapar COVID, kiranya Tuhan Yesus Kau tolong Kau sembuhkan, Engkau menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Berkatilah Tuhan Yesus kota kami, kota Batam. Biarlah kiranya Tuhan Yesus Engkau menolong kota Batam ini. Berkati Tuhan. Biarlah kiranya pemulihan dari COVID ya Tuhan nyata di kota ini. Hamba berdoa Tuhan kiranya Engkau tolong wali kota dalam menjalankannya Tuhan. Beri kebijaksanaan ya Tuhan Yesus dan roh takut akan Tuhan. Bahkan gubernur, presiden kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Engkau menolong, Engkau campur, Engkau memberkati Bapak. Gerakan separatisme kami patahkan dalam nama sekiranya NKRI adalah harga mati untuk kami. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, Engkau tolong, Engkau campur tangan, Engkau berkati gereja-gereja, Engkau berkati gembala-gembala sidang, para penginjil misionaris, Engkau berkati, Engkau menolong, Engkau campur tangan. Dan tak lupa kami berdoa untuk panti asuhan, panti jompo, Engkau menolong, Engkau campur tangan, anak-anak yang terlantar, Engkau menolong, khususnya Tuhan para remaja yang nakal, yang mungkin juga terlibat narkoba. Tuhan, Engkau kiranya menjumpai mereka, Engkau senantiasa Tuhan menjamah mereka, sehingga mereka Tuhan bertobat, sehingga mereka Tuhan menyesali dosanya dan datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri malam ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri malam ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa sekali lagi untuk semua mereka, kiranya Tuhan memulihkan ekonomi mereka. Dan terus saat ini John Tralala Butar-Butar yang mengikuti ya Tuhan di akhir acara ini, kiranya Engkau menolong dia, Engkau campur tangan, Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Inilah Tuhan seluruh rangkaian ibadah kami Tuhan Yesus, acara kami pada malam hari ini. Dalam Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saat ini terimalah berkat Tuhan, berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan kuasa Allah Roh Kudus. Itulah yang menyertai saudara, yang berkati melindungi dari saat ini hingga Yesus datang kali yang kedua menjemput gerejanya. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu Saudara yang sampai setia sampai saat ini. Kami mohon supaya kiranya Bapak Ibu Saudara mau membagikan di beranda FB Saudara, di IG, di cerita, bahkan juga di grup medsos lainnya. Ketika Bapak Ibu Saudara sekalian membagikannya, maka saya percaya sahabat saudara akan diberkati sebagaimana Anda diberkati malam hari ini. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara telah disegarkan jiwanya, hatinya telah memiliki kedamaian karena telah diberikan Tuhan yaitu seraman firman Tuhan melalui saya pada malam hari ini. Tentu sekali akan bisa tidurnya dan mendapatkan mimpi-mimpi yang indah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian jangan pernah lupa bangun pada besok pagi. Dan saya himbau kembali untuk bisa kita bersama pada besok malam di jam yang sama pukul 22 WIB waktu Indonesia bagian Barat. Dan kita akan dilayani hamba yang luar biasa dalam menyampaikan pesan Tuhan dengan evangelis yaitu Suandi Lubis STH besok malam. Salam, salam sehat, salam sukses, salam dari Gereja Kebirawa Indah Kota Batam. Haleluya, haleluya.
Puji Tuhan.